Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullahi azza wa jal wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita awali majelis kita pada malam hari ini dengan memanjatkan rasa syukur sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berhenti memberikan limpahan nikmat dan karunia kepada kita semua. Nikmat dan karunia yang kita sadari kehadirannya maupun yang tidak kita sadari kehadirannya, dan itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada yang kita sadari kehadirannya. Termasuk yang tidak bosan-bosannya kita ingatkan adalah nikmat iman, nikmat Islam yang tetap dikukuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Mudah-mudahan nikmat iman dan Islam ini terus menjadi bagian kehidupan kita sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kehidupan dunia ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan atau kajian fikih kita, di mana kita membahas salah satu kitab karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala yang berjudul Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fid Din. Ya, mungkin sebagian kita pada hari ini pikirannya sedang tersibukkan dengan momentum besar yang terjadi di negara kita besok insyaallah tanggal 17. Dan mungkin ada yang mengatakan, kenapa malam hari ini kita tidak bahas tentang apa yang akan kita lakukan besok dan kita tetap membahas fikih. Nah, saya kira ini adalah satu poin yang penting untuk kita ingat, bahwa dalam sejarah Islam proses menuntut ilmu di kalangan para pendahulu kita adalah sebuah proses yang memang selalu melekat dalam sejarah kaum muslimin, melekat dalam keseharian kaum muslimin, bahkan meskipun mereka berada dalam situasi dan kondisi yang genting, ya, misalnya ketika mereka dalam suasana dan kondisi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak pernah melupakan proses talabul ilm, proses menuntut ilmu. Karena ilmu menjadi satu bagian yang sangat fundamental dalam semua proses kehidupan kita,
dalam kondisi aman maupun kondisi tidak aman, ya, dalam kondisi nyaman maupun kondisi yang tidak nyaman. Maka ya biarlah malam ini kita melanjutkan pembahasan kita, kajian fikih. Dan malam ini insyaallah kita memasuki pembahasan paling awal dalam kitab Thaharah. Setelah sebelumnya beliau memberikan pengantar tentang hadis yang menjelaskan rukun Islam, di mana beliau memberikan pengantar tentang makna syahadat atau makna dua kalimat syahadat yang menjadi dasar dan landasan untuk semua amalan yang akan kita kerjakan selanjutnya. Kita masuk pembahasan awal dalam kitab Thaharah. Di sini beliau mengatakan faslun. Faslun dalam bahasa Arab itu secara harfiah maknanya adalah pemisah. Ya, pemisah. Makanya biasanya kelas, ya, ruangan kelas itu biasa disebut juga dengan sebutan apa? Faslun. Karena ruangan kelas salah satu fungsinya adalah memisahkan, ya, memisahkan murid-murid, ya, antara satu level dengan level yang lainnya. Dan kata faslun ini juga sudah menjadi bahasa Indonesia, yaitu pasal. Jadi kata pasal dalam bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Arab, yaitu faslun. Jadi pasal biasa kita temukan penggunaannya dalam penulisan buku misalnya, pasal pertama, pasal kedua. Dan juga biasa digunakan dalam bahasa perundang-undangan. Pasal 1 ayat 1, pasal 1 ayat 2 dan seterusnya. Jadi para ulama kita menggunakan kata faslun ini untuk salah satu tujuannya adalah untuk memisahkan satu pembahasan dengan pembahasan yang lainnya, ya, agar supaya kita tidak bingung, ya, mengikuti sistematika pembahasan tersebut. Jadi beliau mengatakan faslun fil miyahi. Faslun, pasal yang membahas tentang al-miyah. Kata al-miyah itu bentuk jamak dari alma. Alma itu artinya air. Jadi beliau membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan air di awal kitab Thaharah ini. Kenapa? Karena air adalah merupakan media yang paling utama dalam melakukan proses Thaharah. Jadi air adalah media yang paling utama, yang paling pokok dalam kita sebagai seorang muslim melakukan proses Thaharah. Nah, itulah sebabnya maka para ulama mengedepankan pembahasan tentang hukum-hukum air ini pada saat mereka membahas tentang Thaharah, tentang bersuci. Beliau mengatakan wa ammas salatu, dan adapun salat, ya, falaha, maka dia mempunyai syurutun, beberapa syarat atau syarat-syarat, tataqaddamu alaiha, yang mendahuluinya. Jadi adapun salat, kata beliau, salat itu memiliki beberapa syarat yang tataqaddamu alaiha, yang mendahuluinya. Jadi seperti yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, rukun Islam itu diawali dengan 2 kalimat syahadat. Nah, sudah beliau jelaskan tentang 2 kalimat syahadat. Rukun yang kedua adalah salat. Nah,
Di sini beliau tidak langsung menjelaskan tentang sholat. Kenapa? Karena untuk bisa mengerjakan sholat, kita harus berada dalam kondisi taharah. Nah, karena itu sebelum beliau membahas tentang sholat, beliau membahas taharah dulu. Ya. Karena itu di sini beliau mengatakan wa ammas sholatu, dan adapun sholat yang merupakan rukun kedua dari rukun-rukun Islam, falaha, maka dia memiliki syurutun, syarat-syarat yang tataqaddamu 'alaiha, yang mendahuluinya, maksudnya yang harus mendahuluinya. Nah, syarat ini kalau menurut definisi para ulama usul fiqih, syarat itu adalah ma yalzamu min 'adamihi al-'adam wa la yalzamu min wujudihi al-wujud. Nah, itu memang agak bingung-bingung sedikit kalau bahasa usul fikih. Jadi syarat itu kata para ulama usul fikih, ma yalzamu min 'adamihi al-'adam, sesuatu yang kalau dia tidak ada, ya, maka hal yang menjadi bagian dari syarat itu pun tidak ada. Jadi begini, sholat itu punya syarat. Kalau syarat ini tidak ada, syarat ini tidak terpenuhi, maka sholat ini juga tidak ada. Zakat mempunyai syarat. Nah, kalau syarat zakat ini tidak ada, maka zakatnya juga tidak ada. Itu yang dimaksud dengan perkataan ma yalzamu min adamihi al-adam. Ya. Wala yalzamu min wujudihi al-wujud. Tapi kalau dia ada, maka sesuatu yang mempersyaratkan keberadaannya itu tidak mesti ada. Jadi gini, bersuci adalah syarat sahnya sholat. Kalau bersuci ini tidak ada, maka sholat juga tidak ada. Tapi kalau bersuci ini ada, sholat belum tentu juga ada. Maksudnya, kadang-kadang kita berada dalam kondisi suci, tapi kita tidak wajib mengerjakan sholat. Bisa difahami. Itu maksudnya syarat. Jadi orang bisa saja bersuci bukan untuk mengerjakan sholat. Ada orang yang senang, suka kalau dia selalu berada dalam kondisi berwudu, meskipun dia tidak dalam kondisi wajib mengerjakan sholat. Itu syarat. Jadi sholat itu memiliki syarat yang harus mendahuluinya. Faminha, di antara syarat sholat itu adalah at-taharatu, taharah. Ya. Taharah itu secara bahasa maknanya adalah an-nadhafah, kebersihan. Tetapi dalam terminologi para ulama fiqih, para fuqaha, taharah itu adalah irtifa'u al-hadathi wa zawalul khabath. Yang dimaksud dengan taharah, yang dimaksud dengan suci itu adalah irtifa'ul hadath, hilangnya atau terhapusnya hadas, wa zawalul khabath, dan hilangnya khabath. Nah, ini dua istilah yang akan sering kita dengarkan dalam pembahasan taharah, yaitu istilah apa yang pertama? Hadas. Yang kedua adalah khabath. Hadas itu gampangnya seperti ini. Hadas itu adalah sifat. Sifat yang melekat pada diri seseorang, ya. Seperti misalnya orang yang bermimpi basah. Nah, orang yang bermimpi basah ini dia berada dalam kondisi hadas namanya.
Ya, mungkin pada dirinya tidak ada ditemukan benda najis, ya, karena mani itu bukan najis. Ya, orang mimpi basah itu kan keluar mani, dan mani itu bukan najis. Berbeda dengan urin atau air kencing, itu najis, tapi mani itu bukan najis. Maka orang yang bermimpi basah keluar mani itu meskipun melengket, ya, di pakaiannya, mani itu tidak najis, tetapi dia berada dalam kondisi hadas namanya. Ya, dalam kondisi tidak suci, sehingga dia tidak boleh langsung mengerjakan sholat dalam kondisi itu sebelum dia melakukan mandi besar atau mandi junub. Itu namanya hadas. Jadi hadas itu sifat yang melekat pada diri kita ketika kita tidak dalam kondisi suci. Ya, tidak ada zat, tidak ada benda najis yang melekat, tapi kita disebut sebagai orang yang mempunyai hadas. Nah, yang kedua adalah istilah khabas. Khabas itu ya bendanya. Ya. Jadi kata khabas itu menunjuk pada zat najis itu sendiri atau benda najis itu sendiri. Misalnya pada pakaian kita melekat, ya, atau terkena sisa-sisa buang air kecil misalnya, maka itu namanya apa? Khabas. Jadi sisa-sisa buang air kecil itu namanya apa? Khabas. Nah, jadi kalau ada orang, ya, buang air kecil, kemudian ada sebagian, ya, air kencingnya itu yang mengenai pakaiannya, maka berarti orang ini karena buang air kecil berarti dia berhadas, ya, tidak boleh langsung sholat. Di samping orang ini berhadas, dia juga pada dirinya melekat khabas, itu zat yang najis itu berupa apa? Sisa-sisa air kencing itu. Maka agar dia bisa mengerjakan sholat, dia harus membebaskan dirinya dari dua hal ini. Yaitu yang pertama apa? Hadas, dan yang kedua adalah khabas. Jadi pertama dia harus bersihkan khabasnya dulu. Ya, apakah dengan mencucinya atau dengan mengganti pakaian. Kemudian setelah itu dia menghilangkan hadasnya dengan cara apa? Berwudu. Ya. Maka ini namanya thaharah. Ya, ini namanya apa? Thaharah. Jadi orang berada dalam kondisi thaharah ketika dia sudah tidak lagi melekat padanya sifat hadas, dan sudah tidak ada lagi melekat pada dirinya apa? Zat atau benda yang masuk dalam kategori khabas. Maka itulah makna thaharah, irtifa'ul hadas wa zawalul khabas. Terhapusnya hadas, sifat hadas, label hadas, wa zawalul khabas, dan hilangnya al khabas, ya, benda atau zat yang khabas, yang najis itu. Nah, thaharah ini adalah merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Ya. Sehingga siapapun yang sholat tanpa atau tidak berada, sementara dia tidak berada dalam kondisi thaharah, maka sholatnya tidak sah. Nah, kata beliau di sini, kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhurin. La yaqbalu, tidak menerima. Siapa yang tidak menerima? Allah salatan, salat apapun, bighairi tuhurin, ya, tanpa seseorang itu melakukan tuhur, melakukan proses bersuci.
Ya, apakah itu dengan berwudu, kalau dia berhadas kecil namanya, atau dia dengan mandi kalau dia memiliki hadas besar, atau dia dengan bertayamum kalau dia dalam kondisi tidak mampu berwudu atau tidak mampu mandi junub, mandi besar. Jadi apa kata Nabi SAW? La yaqbalullah. Allah tidak akan menerima. Apa maksudnya tidak menerima? Maksudnya kata para ulama, la yasihhu. Tidak sah salatnya. Nah, apa efeknya kalau salatnya tidak sah? Kalau salatnya tidak sah, maka para ulama mengatakan la yusabu alaiha. Konsekuensinya pertama, dia tidak mendapatkan pahala dari mengerjakan salat itu. Konsekuensi yang kedua adalah la tabra'u zimmatuhu. Konsekuensi kedua adalah tanggung jawabnya mengerjakan salat itu belum gugur atau belum bisa dikatakan selesai. Itu konsekuensinya kalau dikatakan la yaqbalullah, Allah tidak menerima. Allah tidak menerima artinya tidak sah. Nah, kalau tidak sah artinya apa? Dia tidak mendapatkan pahala. Itu yang pertama. Yang kedua, berarti tanggung jawabnya untuk mengerjakan sholat itu belum lepas atau belum gugur. Jadi kalau misalnya dia sholat zuhur dalam kondisi berhadas dan dia sholat tanpa melakukan taharah, maka sholatnya tidak diterima. Apa artinya tidak diterima? Dia tidak mendapatkan pahala sholat zuhur, dan yang kedua, kewajibannya untuk mengerjakan sholat zuhur itu belum gugur, belum lepas. Nah, di sini kemudian Nabi SAW mengatakan la yaqbalullahu sholatan. Nah, kata sholatan dalam bahasa Arab itu dikenal dengan nama atau dengan istilah isim nakirah. Nah, isim nakirah ini adalah kata yang ya mungkin bahasa ininya kita katakan nakirah itu adalah kata yang non definitif, yang tidak terdefinitifkan, ya, tidak terbatasi oleh sesuatu. Nah, di sini apa maknanya kalau dia isim nakirah? Artinya dia bersifat umum, dia mencakupi semua bentuk dan semua jenis sholat. Artinya sholat apa saja yang kita lakukan, mau itu sholat wajib atau sholat sunnah atau sholat apapun, ya, sholat jenazah, sholat gerhana matahari, sholat idul fitri, sholat idul adha, sholat witir, sholat tahajud, sholat subuh, sholat isya, sholat apapun, selama tidak dilakukan dengan kondisi taharah, maka itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bi ghairi tuhur, ya, bi ghairi tuhur, bi ghairi artinya tanpa, tuhur, tuhur itu melakukan taharah. Jadi ada istilah tuhur, ada istilah tahur. Jadi tuhur kalau dibaca dhammah huruf ta-nya tuhur, itu maknanya adalah proses melakukan bersuci atau proses bersuci. Itu namanya apa? Tuhur. Nah, kalau kita ganti dhammahnya dengan dengan fathah, tahur, maka tahur itu bermakna media yang kita gunakan untuk bersuci. Air itu dalam bahasa Arab digunakan istilah tahur. Sama dengan suhur dan sahur. Kalau suhur itu artinya proses makan sahurnya. Itu namanya apa? Suhur.
Nah, tapi kalau makanan sahurnya itu namanya sahur. Ya. Sama dengan futur dan fatur. Futur itu maknanya proses berbuka puasanya, proses makan buka puasanya. Atau bisa juga bermakna futur itu proses makan pagi, ya, dalam bahasa Arab. Nah, fatur itu adalah apa yang kita makan pada saat berbuka atau pada saat sarapan pagi. Itu namanya fatur. Bukan faktur. Kalau faktur lain lagi. Ya. Faktur itu nota. Nah, jadi la yaqbalullahu salatan bighairi tuhur. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat apapun yang dilakukan tanpa taharah. Nah, hadis ini kata beliau muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian beliau mengatakan, faman lam yatatahhar, faman maka barang siapa yang lam yatatahhar, yang tidak bersuci, minal hadatsil akbari, dari hadas besar, wal asghari, dan yang kecil, maksudnya hadas kecil, wan najasati, dan najis, fala salata lahu, maka tidak ada salat baginya. Jadi ini kesimpulan yang beliau simpulkan untuk kita dari hadis yang tadi kita bacakan. Jadi siapa yang tidak bersuci, baik itu dari hadas akbar, hadas besar. Apa yang dimaksud hadas besar? Hadas besar itu kata para ulama adalah ma yujibu ghuslan. Semua bentuk hadas yang mengharuskan kita untuk mandi. Yang mengharuskan kita untuk apa? Mandi. Jadi semua bentuk hadas yang mengharuskan kita untuk mandi. Apa saja? Pertama apa? Khurujul mani, ya, keluar mani. Ya, keluar mani karena apapun. Ya. Karena mimpi basah, karena melakukan hubungan suami istri, atau karena, mohon maaf, melakukan onani. Ya. Itu termasuk hal yang menyebabkan kita harus mandi besar. Itu termasuk hadas akbar. Nah, yang lain misalnya untuk wanita, kalau dia apa? Haid atau nifas. Maka haid dan nifas itu termasuk kategori hadas akbar, hadas besar. Nah, sehingga seorang wanita yang selesai masa haidnya atau selesai masa nifasnya, dia wajib untuk mandi besar terlebih dahulu sebelum melakukan aktivitas ibadah yang mengharuskan dia dalam kondisi taharah seperti sholat misalnya. Jadi itu hadas akbar. Wal asghar, dan hadas kecil. Hadas kecil ini kata para ulama adalah ma yujibu wudu'an. Ya, semua bentuk hadas yang mengharuskan kita untuk berwudu. Jadi tidak perlu mandi, cukup berwudu. Itu masuk kategori hadas asghar atau hadas kecil. Seperti apa misalnya? Seperti buang air kecil atau buang air besar. Nah, termasuk juga kalau double buang airnya, ya, buang air kecil dengan buang air besar, nah, itu tetap masuk kategori hadas asghar. Ya, jangan dikatakan oh, ini double jadi masuk kategori hadas besar. Ya, tidak. Dia masuk kategori hadas
asghar. Wan najasah, ya najis. Ya. Ya, najis itu definisinya adalah segala sesuatu yang dianggap kotor oleh oleh syariat. Itu adalah najis. Maka bersuci itu dilakukan dari 3 hal ini. Dari hadas akbar, hadas besar, yang kedua hadas kecil, dan yang ketiga dari najis. Maka siapa yang tidak bersuci dari ketiga hal ini, fala salata lahu, maka tidak ada salat baginya. Tidak ada salat baginya, artinya kalaupun dia salat, salatnya tidak sah dan salatnya tidak diterima. Dengan catatan silakan ditambahkan fi halil qudrah. Jadi ini semua catatan ini bahwa siapa yang tidak bersuci dari hadas besar, hadas kecil maupun najis, maka salatnya tidak diterima, dengan catatan dia dalam kondisi mampu untuk melakukan taharah. Dia dalam kondisi mampu untuk bersuci. Artinya kalau dia tidak dalam kondisi mampu, ya, dalam kondisi tidak mampu itu bisa bermakna dia tidak mampu mendapatkan air untuk bersuci, atau dia mampu mendapatkan air tetapi fisiknya tidak mampu menggunakan air. Itu makna apa? Tidak mampu. Maka kalau dia berada dalam salah satu dari kedua kondisi ini, dia masuk dalam kategori apa? Tidak mampu. Maka salatnya sah, ya, selama dia melakukan apa yang dia mampu. Dalam hal ini misalnya dia bertayamum. Jadi ada orang misalnya dia sehat, dia mampu untuk mandi junub misalnya, atau dia mampu untuk berwudu, tapi yang dipakai untuk berwudu tidak ada. Misalnya dia di tengah padang pasir, ya, tidak ada air. Atau dia punya air, tetapi air itu hanya cukup untuk menyambung hidupnya. Maka di situ dia boleh untuk bertayamum. Nah, kondisi yang kedua adalah apa? Kalau seseorang itu mampu mendapatkan air, dia punya stok air, tapi apa? Tapi fisiknya tidak mampu menggunakan air itu. Kalau dia mandi pakai air, ya itu bisa mati. Dan itu pernah kejadian di zaman Nabi SAW. Ya. Ketika ada seorang sahabat yang kalau tidak salah jatuh dari kudanya, dari hewan tunggangannya sampai kepalanya berdarah, bahkan kalau dalam hadis itu disebutkan syujja ra'suhu. Jadi kepalanya itu ya terbelah atau sobek ya cukup besar sampai mengeluarkan darah yang cukup ini, dan qaddarallah dia berada dalam kondisi junub. Nah, dan dia mau sholat. Nah, bagaimana? Dia bertanya kepada sebagian sahabat yang belum tahu, mengatakan, kok harus mandi? Nah, dia mandi dan setelah itu dia meninggal dunia. Maka ketika itu disampaikan pada Nabi SAW, Nabi SAW menegur para sahabat dan mengatakan, mengapa kalian tidak bertanya tentang hal itu? Karena obatnya kebodohan itu adalah dengan bertanya. Nah, jadi ini contoh orang yang mampu mendapatkan air, dia punya stok air, tetapi kondisi fisiknya tidak mendukung untuk dia bersuci dengan air. Maka dia termasuk orang yang mendapatkan uzur. Nah. Jadi ini bisa dikatakan, kalau antum mau catat boleh ditulis sebagai kaidah.
Jadi faman lam yatatahhar minal hadatsil akbar, siapa yang tidak bersuci dari hadas besar, wal asghar dan hadas kecil, wan najasati serta najis, fala sholata lahu, maka tidak ada salat baginya. Artinya salatnya tidak diterima atau salatnya tidak sah. Bagaimana dengan orang yang lupa? Ya, orang yang lupa bersuci dari hadas. Ya. Bagaimana contohnya itu? Misalnya dia baru saja buang air besar, ya, kemudian dia langsung naik ke lantai 2 masjid untuk sholat. Ya. Itu gimana hukumnya sholatnya? Nah, dia harus mengulang sholatnya. Karena apa? Karena dia meninggalkan salah satu syarat sahnya sholat. Ya. Jadi dia meninggalkan salah satu syarat sahnya sholat, yaitu bersuci. Maka dia harus mengulangi. Maka diriwayatkan oleh Imam Malik bin Anas rahimahullah dan beberapa ulama hadis lainnya bahwa sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu itu pernah mengimami sholat dalam kondisi beliau junub. Jadi beliau mengimami sholat berjamaah dalam kondisi beliau junub. Artinya beliau lupa kalau beliau dalam keadaan junub. Maka selepas atau setelah sholat itu selesai, beliau pergi mandi, kemudian mengulangi sholatnya. Tapi makmum yang ikut sholat di belakangnya itu tidak harus mengulangi sholatnya. Jadi yang mengulangi siapa? Imamnya saja. Makmumnya tidak perlu mengulangi. Kalau makmumnya sholat dalam keadaan apa? Dalam keadaan suci. Kecuali kalau makmumnya juga ya sama-sama ya, sholat dalam keadaan junub atau dalam keadaan apa? Berhadas ya. Hadas berjamaah ya. Nah, kalau hadasnya berjamaah ya berarti semua harus mengulang. Tapi kalau imamnya saja maka imamnya saja, makmumnya tidak perlu. Nah. Baik. Kemudian beliau mengatakan wat taharatu naw'an. Dan bersuci itu naw'an. Ada 2 macam, ada 2 jenisnya. Nah, ahaduhuma, yang pertama adalah at-taharatu bil ma'i, bersuci dengan air atau dengan menggunakan air. Wahiyal aslu, dan itulah yang pokoknya. Itulah yang pokoknya, itulah yang utamanya. Artinya apa? Hukum asalnya semua proses taharah, semua proses bersuci itu harus menggunakan air. Ya, itu hukum asalnya. Artinya baik bersuci dari hadas maupun bersuci dari khabas tadi itu. Hukum asalnya menggunakan air. Nah, apa yang kedua? Yang kedua itu akan beliau sebutkan pada beberapa pembahasan sesudahnya, yaitu ketika beliau membahas tentang tayammum ya, pada halaman 17 ya. Jadi di sini beliau sebutkan yang pertama saja, yaitu apa? Bahwa at-taharatu bil ma', bersuci itu dengan menggunakan air, wahyal aslu, dan itulah yang menjadi pokok bersuci itu. Artinya hukum asalnya semua proses bersuci itu menggunakan air. Nah, air apa yang boleh digunakan untuk bersuci? Beliau katakan, fakullu ma'in, maka semua air yang nazala turun
minas sama'i dari langit, atau naba'a memancar, ya, keluar, minal ardi dari bumi, dari tanah, fahuwa tahurun, maka dia adalah tahur. Ya, apa artinya tahur? Apa bedanya tadi dengan tuhur? Masih ingat? Hah? Tuhur itu proses bersucinya. Tahur itu adalah alat atau media yang kita gunakan untuk bersuci. Jadi beliau mengatakan fahuwa tahur, maka dia adalah media yang bisa digunakan untuk bersuci. Itu maksudnya. Jadi air apa yang boleh digunakan untuk bersuci? Ya, intinya semua yang masih bisa disebut sebagai air, maka dia boleh digunakan sebagai media untuk bersuci. Nah, secara spesifik di sini beliau mengatakan fakullu ma'in, maka setiap air yang nazala minas sama, turun dari langit. Apa contohnya air yang turun dari langit? Air hujan. Apa lagi? Embun, salju. Ya, salju itu juga termasuk air yang turun dari hujan. Apa lagi? Dari langit. Ya. Kalau air yang dari atap, ya itu sumbernya dari mana? Dari langit. Masuk air yang turun dari langit. Au naba'a minal ard, atau dia air yang memancar atau keluar dari tanah, dari bumi. Nah, baik keluar dari buminya itu karena perbuatan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan dia dari tanah. Misalnya apa? Air sungai, apalagi? Air laut, apalagi? Ya, mata air, ya, danau, ya. Itu bukan perbuatan manusia. Ya. Air kelapa, tapi dia sudah ada embel kelapa, maka dia bukan air. Ini air saja. Ya. Jadi semua yang masih bisa disebut sebagai air tanpa ada embel-embel apapun di belakangnya, maka itu bisa dipakai untuk apa? Taharah, untuk bersuci. Ya, terutama di sini yang dimaksud bersuci dari hadas. Ya, berwudu, mandi, ya. Jadi itu semua bisa dipakai untuk berwudu. Jadi yang air yang keluar dari bumi, baik karena perbuatan Allah Subhanahu wa taala atau proses yang dibuat oleh manusia. Ya, sumur bor, ya, sumur air pump, ya. Apalagi? Air galon. Ya. Ya. Jadi itu semua masuk kategori air, maka fahuwa tahur, maka dia apa? Bisa digunakan untuk bersuci. Nah, karena dia bisa digunakan untuk bersuci, maka dia yutahhiru minal ahdatsi wal akhbasi. Dia yutahhiru, dia dapat mensucikan, minal ahdatsi, dari semua hadas, wal akhbasi, dan semua khabas. Jadi ahdas itu bentuk jamak dari hadas, al-akhbas itu bentuk jamak dari khabas. Jadi saya tidak usah jelaskan lagi ya istilah apa maksudnya hadas, apa maksudnya apa khabas, ya, karena kita sudah jelaskan. Walau meskipun air itu taghayyara, berubah, ta'muhu, rasanya, au launuhu, atau warnanya, au rihuhu, atau baunya, bisyai'in,
tahirin, dengan sesuatu yang suci. Saya ulangi. Jadi semua air yang turun dari langit, yang muncul dari bumi, dari tanah, itu bisa digunakan untuk bersuci, walau meskipun taghayyara, berubah. Apa yang berubah? Pertama, ta'muhu, rasanya, au launuhu, atau warnanya, au rihuhu, atau baunya, bisyai'in tahirin, dengan sesuatu yang suci. Kenapa dikatakan sesuatu yang suci? Karena kalau dia berubah karena faktor yang najis, sesuatu yang najis, ya dia menjadi najis. Tapi kalau dia berubah rasanya, warnanya, kemudian baunya, berubah karena sesuatu yang tahir, sesuatu yang zatnya suci, maka dia tetap bisa digunakan untuk bersuci. Dengan catatan itu tadi, selama dia masih disebut sebagai air. Ya, selama dia masih disebut sebagai apa? Air. Jadi misalnya air galon, ya, air galon tersimpan agak lama, kemudian ada lumut di dalamnya. Ya, kalau disimpan agak lama kan otomatis pasti akan berubah lah sedikit warnanya, mungkin rasanya juga. Ya, tadinya segar, kemudian agak-agak ya kecut. Ya, sudah ada lumut di situ. Nah, itu bisa tidak dipakai bersuci? Masih bisa. Ya. Kalau di dalamnya mulai ada di situ apa? OOJ, ya, olo-olo J, nek, bagaimana? Apa bahasa Indonesianya olo-olo J ini? Hah? Jentik ya? Oh, dia jentik ya? Nah, ya. Ya. Oh, kalau kecebong lebih besar itu ya. Ya. Ya, kalau sudah mulai ada di situ apa olo-olo J-nya yang bergerak, masih bisa dipakai tidak? Masih bisa. Ya. Ya, jadi dia berubah dengan sesuatu yang suci. Yang penting dia masih disebut sebagai air. Nah, kalau dia misalnya berubah baunya karena diberi kaporit, masih bisa atau tidak? Masih bisa. Karena dia masih disebut sebagai air, dan baunya berubah karena sesuatu yang suci. Ya. Nah, maka air yang mengalami proses apa itu? Proses penyulingan, ya, penyaringan itu bisa digunakan. Nah, tapi kalau misalnya air, ya, 1 gelas air kita masukkan 1 saset kopi, ya, diaduk, ya. Nah, itu bisa enggak dipakai berwudu? Hah? Lu harus diminum, ya. Tapi bisa enggak dipakai berwudu? Kenapa? Hah? Karena dia tidak disebut lagi air, dia disebut kopi. Karena namanya sudah berubah dari air mutlak, ya, air yang menjadi apa kok? Kopi. Sama kalau diberikan teh celup. Sudah berubah, bukan lagi air, tapi dia menjadi apa? Teh. Ya, itu bedanya. Ya. Jadi intinya selama dia masih disebut sebagai air, kemudian berubah, ya, warnanya, rasanya, atau baunya karena sesuatu yang suci, selama tidak mengubah statusnya sebagai air, maka dia tetap sebagai sesuatu yang tahur, yang bisa digunakan untuk bersuci. Nah, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama sebagaimana qala Nabi, ya, dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a, sesungguhnya air itu tahurun, ya, tahur artinya bisa digunakan bersuci, suci dan mensucikan, ya,
istilah yang biasa dipakai oleh para ulama, dia suci, zatnya suci dan dapat digunakan untuk mensucikan yang lain. Itu tahur. Jadi Nabi SAW mengatakan innal ma'a, sesungguhnya air itu tahurun, suci dan mensucikan, la yunajjisuhu syai'un, tidak dapat ternajiskan, tidak dapat dinajisi oleh sesuatu pun. Jadi ini Nabi menyatakan pernyataan ini ketika beliau ditanya oleh para sahabat tentang sebuah sumur yang dikenal dengan nama Bi'ru Buda'ah. Sumur Buda'ah. Nah, sumur Buda'ah ini terkenal di zaman Nabi SAW adalah sebuah sumur yang cukup besar yang biasanya digunakan atau biasanya orang membuang kotoran ke situ. Ya, bahkan kotorannya itu kotoran, mohon maaf, itu bekas pembalut wanita, bahkan dalam hadis itu disebutkan bangkai anjing, ya, bangkai binatang itu biasa dibuang ke situ. Nah, itu para sahabat bertanya, bagaimana status air yang ada dalam sumur Buda'ah itu. Nah, tentu para sahabat bertanya itu dalam konteks bahwa meskipun sumur itu dijadikan tempat pembuangan kotoran seperti itu, tapi dia tidak berubah atau mungkin berubah sedikit saja. Ya, tetap lebih dominan airnya. Maka Nabi SAW menjawab dengan jawaban seperti ini. Sesungguhnya air itu tahur. Ya, tetap dapat, maksudnya air sumur itu tetap suci dan mensucikan, ya, selama itu tadi, ya, selama dia tidak berubah menjadi dominan najisnya daripada sifat airnya. Rawahu, hadis ini diriwayatkan oleh Ahlus Sunan, ya, oleh para penulis kitab Sunan. Sunan ini maksudnya Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, dan Sunan An-Nasa'i. Wa huwa sahih, dan ini adalah hadis yang sahih. Jadi status air sumur Buda'ah itu sama dengan air yang mengalir di sungai. Ya. Air yang mengalir di sungai. Jadi meskipun orang, mohon maaf, buang hajat di sungai, tapi karena airnya jumlahnya dominan, banyak, apalagi dia mengalir, maka najis itu tidak mempengaruhi kesucian air sungai itu. Ya. Ini terutama yang mungkin punya pengalaman hidup di kampung, ya, di zaman belum ada WC, itu punya pengalaman. Ya. Kalau mau buang hajat, tinggal lari saja ke sungai, ya. Jongkok, ya, berendam di situ, ya. Nah, keluarlah semua bentuk, ya, hasil olahan. Nah, ini sama dengan itu. Kemudian beliau mengatakan, fa in taghayyara ahadu awsafihi, maka jika berubah ahadu awsafihi, salah satu dari sifat-sifatnya itu, yang dimaksud sifat-sifatnya adalah 3 poin tadi itu. Rasanya, warnanya, dan baunya. Kalau dia berubah binajasatin, disebabkan oleh najis, wa huwa najisun, maka air itu berubah menjadi najis. Yajibu ijtinabuhu, yang wajib untuk dijauhi, ya, wajib untuk dijauhi. Artinya tidak bisa digunakan untuk bersuci, ya, dari hadas maupun khabas. Ya, kalau airnya sudah berubah, ya, baik itu rasanya ataupun warnanya atau baunya oleh najis, maka tidak boleh digunakan untuk bersuci dari hadas. Tidak boleh digunakan berwudu, tidak boleh digunakan untuk mandi junub,
Dan tidak boleh juga digunakan untuk bersuci dari khabas. Apa maksudnya bersuci dari khabas? Misalnya orang selesai buang air kecil atau buang air besar, itu tidak boleh menggunakan air yang sudah berubah karena najis tadi itu. Ya. Nah, jadi ini tentang air, hukum asal daripada air ya, yang digunakan untuk bersuci dan ya bersuci dari hadas dan khabas. Ini sebenarnya masih ada sedikit, tapi mungkin kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, masih akan melanjutkan sedikit pembahasan tentang air ini. Ya. Saya kira itu, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya ingin menutup majelis kita pada malam hari ini dengan sedikit mengingatkan kita semua agar supaya kita semua besok insyaallah memanfaatkan hak pilih bagi yang sudah memiliki hak pilihnya untuk memilih, untuk mencoblos ya orang-orang yang kita pandang ya bisa membuat negeri kita Indonesia ini jauh lebih baik, ya, membuat negeri kita Indonesia ini jauh lebih adil dan makmur insyaallah. Jangan sia-siakan hak pilih kita, karena hak pilih itu boleh jadi menjadi sumber kebaikan untuk kita, atau kalau kita tidak menggunakannya dengan baik, dia menjadi sumber kebinasaan untuk kita semua.